Oke, sekarang istilah-istilah untuk mendebak dalam IDE. Satu dengan yang lain istilahnya bisa berbeda-beda, tetapi ada kesamaan. Misalnya step ya. Step ini untuk pindah dari satu baris ke baris yang lain. Sama semuanya. Over itu melangkahi satu baris yang biasanya terkait dengan pemanggilan fungsi. Over. Tapi kalau kita ingin masuk ke dalam fungsi, kita harus step in. Misalnya kita mencari rumah teman, C17. Terus dari jauh, kok ada angka 7. Kita mendekat. Oh ternyata bukan C17, C7. Ya sudah kita over saja ya, lompati saja. Atau kita step, lompati aja rumah itu. Tapi begitu benar-benar ketemu C17, kita harus masuk, menanyakan penghuninya adakah teman kita. Itu namanya kan step in, melangkah masuk. Kalau mau memulai sama ya, dengan run atau dengan run to cursor, banyak pokoknya. Tapi mirip-mirip artinya. Mulai mendebak juga bisa, run debugging, macam-macam ya. Pokoknya yang asosiasi dengan menjalankan tapi tidak permanen. Kemudian biru ya, mengeksekusi hanya bagian program tertentu. Supaya melompat ke bagian tertentu saja, maka di situ dikasih breakpoint. Ada yang menggunakan cara praktis, yaitu seperti ini ya, ini di Spider. Cara praktisnya itu cukup dengan, nih, udah ada kelihatan merah kecil kan, ini diklik saja, merahnya permanen. Ini juga klik permanen. Jadi nanti kalau di run, mulai mendebak, dia akan berhenti di tempat itu. Ini kalau menggunakan Spider. Kalau menggunakan Python, nggak ada cara ini ya. Nggak ada. Python-nya itu ada di sini apa ya. Terus bagaimana kalau kita ingin breakpoint? Ini kita klik kanan ya. Terus itu ada set breakpoint. Yang online ada ini ya. Ini online. Ini saya beri contoh nih. Ini nanti juga saya berikan linknya ya. Online GDB ya. Online GDB. Kita pilih bahasanya apa. Ini ada tempat memilih di sini, ya kan. Terus harus masuk ke IDE ini ya. Masuk IDE ya. Harus masuk IDE baru pilih. Nanti baru fungsi debuggingnya ini bisa jalan. Kalau ngeset tempat berhenti ya begini. Kalau semua baris mau dihentikan ya sudah semuanya diklik-klik begini. Lebih praktis daripada yang Python yang harus klik kanan. Tapi sebenarnya sama saja. Oke, itu sebagian istilah. Lanjut lagi ya. Kalau mau berhenti ya stop ya. Sudah selesai untuk membatasi gitu ya. Udah selesai, udah ketemu kok, ya sudah stop. Mau ke tempat yang lain lagi, continue ya. Continue nanti dia akan melanjutkan normal. Kalau ada breakpoint, dia berhenti di breakpoint. Kita mau keluar dari fungsi, step out. Mengamati nilai variabel. Kadang kita harus mengaktifkan window ya, window untuk melihat, add watch gitu ya. Kadang itu bisa di depan, seperti Python ya, dengan memberi tanda cek variabel lokal atau global. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan debugging dengan IDE Python. Akan ya, berarti belum dilakukan. Ya, memang yang akan saya demokan nanti adalah yang belum pernah ada videonya saja. Di sini memang ada 5 nomor, tetapi 3 diantaranya sudah terdapat videonya. Anda bisa lihat di deskripsi video untuk menyaksikan kembali bagaimana cara mendebug menggunakan PyDroid, Python, atau Spider. Namun mohon maaf, ada beberapa video yang resolusinya rendah ketika proses produksi video tersebut. Nah, yang akan saya tunjukkan hanya 2 di antara 5 nomor ini yang sifatnya online. Yang pertama ini debugger online, ringan ini untuk dijalankan. Kemudian yang kedua, ini yang nomor 5 ya, ini Spider online. Spider ya. Kalau kita ingin menginstal Spider, paling mudah itu diinstal dari Anaconda. Namun untuk sebagian kalangan bisa jadi ini akan memberatkan karena membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Nah, dengan adanya Spider Online ini tentu saja
kita tidak usah menginstal apapun. Asalkan di komputer kita ada koneksi internet dan ada browser untuk connect ke sana, maka kita bisa menjalankan Spider secara online. Tentu saja tergantung dengan kecepatan internet. Dan kalau dibandingkan dengan yang diinstal di lokal, ya pasti lebih cepat yang diinstal lokal. Namun kalau komputernya tidak memenuhi spesifikasi, ya daripada tidak bisa menjalankan Spider, pasti nomor 5 ini akan menjadi solusi. Sehingga kita tidak usah menginstal apapun, kita sudah bisa menjalankan Spider. Saya akan menggunakan browser Safari untuk mendemokan bagaimana proses debugging menggunakan debugger online, tepatnya online GDB. Setelah kita ketikkan alamatnya, kita masuk ke sana. Nah, ini sudah muncul jendela dari online GDB. Kita harus pilih IDE. Kita tunggu reaksinya. Ya, dia masih berpikir. Ini ternyata bukan bahasa Python, harus kita ganti Python dengan memilih language. Kita pilih ini select Python 3. Oke, sudah siap. Ini kita timbah saja dengan program yang sudah saya siapkan. Ini bentuk programnya, yaitu program untuk menjumlahkan bilangan-bilangan dalam list angka. Itu ada 10, 8, 9, 5, 7, 4, 1, 6. Tapi tidak hanya menjumlahkan secara langsung ke semuanya, itu juga ada penjumlahan bilangan-bilangan genapnya saja. Disimpan di variabel jumlah genap. Demikian juga dengan yang ganjil, disimpan di jumlah ganjil. Dan jumlah totalnya baru di jumlah. Ini ada di luar loop, semuanya nilainya kosong, baru nanti ada di dalam loop, dijumlahkan sesuai dengan kriteria bilangan tadi. Ini untuk jumlah semuanya, kemudian yang di sini yang genap, ya kan, X dibagi 2, sisanya kosong apa tidak, kalau kosong berarti kan genap. Ya, yang selain itu berarti kan ganjil. Baru nanti hasilnya di print. Kita bisa mengaktifkan debugger dengan memilih tombol debug. Ya, seperti itu. Kemudian di sisi kanan ini sudah muncul window yang lain, jendela yang lain. Ini yang paling penting yang tengah nih ya, local variables. Nanti akan menampilkan variabel-variabel lokal. Ini karena tidak ada fungsi atau prosedur atau modul, ya semuanya dianggap lokal gitu. Ya lokal ya global. Tapi yang ditampilkan di sini hanya yang lokal. Nanti kalau ada fungsi berarti yang ada di dalam fungsi saja. Kemudian kalau kita mau ngeset breakpoint, katakan di sini ya. Nanti di baris ke-6 berhenti. Karena ini sudah jelas, yang 1 sampai 5 hanya mengisi variabel-variabel dengan angka tertentu. Assignment. Nanti kalau baris 1 dieksekusi, angka akan berisi himpunan bilangan ini. Kemudian 3 sampai 5 ini akan mengisi jumlah genap, jumlah ganjil, dan jumlah sama dengan kosong. Kita bisa coba ini dengan continue. Dia akan berhenti di baris ke-6. Nanti boleh juga kita melompat ke sini. Tapi setelah berhenti di breakpoint yang pertama, nanti kita akan amati perubahan nilai-nilai variabelnya. Ya, seperti di film kan itu, slow motion. Kita lihat baris demi baris pada batas 6 sampai 13. Nanti kalau sudah dirasa cukup ya boleh continue, berhenti di sini. Oke, kita mulai ya dengan continue. Jadi ini sudah siap dia menjalankan baris yang pertama. Ini ada kotak hijau di baris yang pertama. Ini siap dijalankan. Oleh karena kita tidak ingin step, berarti kita melompat ke breakpoint,
maka dari 1 sampai 5 akan dijalankan atau dieksekusi. Kita pakai continue. Nah, efeknya bisa dilihat di sini di jendela lokal variabel. Jumlah genap, jumlah ganjil, ini nilainya kosong. Kemudian angka berisi bilangan-bilangan. Dia sudah siap menjalankan baris ke-6. Ini ada kotak hijaunya. Atau di sini kelihatan nih sudah siap dijalankan for X in angka. Jadi untuk setiap X yang merupakan elemen-elemen dari angka. Ini bisa kita over begitu, step over. Supaya dia menjalankan satu baris ini saja. Ya, karena hanya persiapan looping, tidak ada efeknya. Tapi kita siap-siap dengan baris ke-7. Jumlah diisi dengan jumlah plus X. Ini jumlahnya tadi kan kosong, ini kosong ya. Kemudian X-nya 10. Seharusnya nanti jumlah ini akan diupdate menjadi 10. Kalau sampai tidak berarti ada sesuatu. Coba kita step over lagi. Jadi baris ke-7 yang di kotak hijau ini akan dijalankan. Nah, sudah dia melompat ke baris 8. Jumlahnya 10. Jadi tidak masalah ini. Kemudian kita amati ini baris 8. Jika X dibagi 2, sisanya kosong. Modulusnya kosong nih ya, dibagi 2. Maka akan dijumlahkan bagian yang genap. Ini bilangannya 10 X-nya. Sehingga ini genap. Seharusnya yang dijalankan adalah baris 9, bukan baris 11. Coba kita step over. Nah, benar kan dia melompat ke 9. Jadi nanti jumlah genap ini, jumlah genap akan diisi dengan jumlah genap sebelumnya, kosong, ditambah dengan X. X-nya 10. Sehingga nanti jumlah genap akan menjadi 10. Kita step over. Nah, ya kan? Tuh, jumlah genapnya 10. Demikian seterusnya, ya. Coba kita jalankan sekali lagi looping ini untuk iterasi yang kedua. Step over, itu jumlahnya 10. X-nya 8, berarti kan genap. Nanti seharusnya jumlah akan sama dengan 18. Ya. 18, jumlah genapnya juga. Ya, sekalian yang ganjil, supaya yakin yang ganjil pun benar. X-nya sekarang akan ganti menjadi 9, ini kan? Nih 9. Jumlah sama jumlah plus X, jadi 18 ditambah 9. Step over. 27 benar. Nah, sekarang karena X dibagi 2 sisanya 1, berarti yang dijalankan yang baris 11. Ya, 9 dan 10 dilompati. Sehingga yang akan diupdate adalah jumlah ganjil. Jumlah ganjilnya ini masih kosong. Kosong ditambah dengan 9. Nanti harusnya jadi 9. Step over. Nah, begitu seterusnya. Kalau sudah di set breakpoint-nya, maka tidak bisa dihilangkan di tengah jalan. Jadi ini kalau di continue begitu, dia akan berhenti pada baris ke-6 sampai semua X dijumlahkan. Jadi sampai X-nya sama dengan 6. Begitu X sama dengan 6, maka dia akan melompat ke sini. Alias iterasi itu sudah selesai. Dia sudah siap menjalankan perintah untuk mencetak jumlah bilangan genap. Ini kita step over. Oke, karena ini mencetak jumlah bilangan genapnya, maka dia sudah langsung tertera di bawah perintah debug baris tadi. Dia sudah siap untuk mencetak yang ganjil sekarang ini. Nih. Jadi nanti akan tertulis di bawah sini jumlah bilangan ganjil sama dengan jumlahnya. Jumlahnya berapa? 22. Kita step over. Ini 22. Dan jumlah semuanya. Jumlah semuanya itu 50. Step over. Jumlah semua bilangan 50. Dengan demikian, semua baris kode program ini sudah dijalankan dan proses debugging berarti sudah selesai.